Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmayanti Kartini dengan nomor NIM 60901119027 dari kelas B Sistem Informasi Angkatan 2019. Di sini saya akan melakukan praktikum untuk tugas laporan. Adapun langkah-langkah yang pertama ialah buat sebuah database dengan nama DB perkuliahan, lalu NIM. Nah, pertama-tama langkah-langkah yang harus kita lakukan ialah mengakses command prompt. Lalu kita masuk ke direktori Postgre. Program file, lalu PostgreSQL, lalu kita akses Postgre sebagai user dengan cara PSQL localhost. Setelah itu masukkan passwordnya. Di sini kita sudah terhubung, lalu kita membuat sebuah database dengan nama DB perkuliahan dengan menggunakan perintah create database DB perkuliahan lalu akan muncul create database. Itu artinya kita sudah berhasil membuat database DB perkuliahan ini. Nah, selanjutnya langkah yang kedua yaitu tentukan atribut dari setiap entitas dan buat diagram relasi dari setiap entitas tersebut. Nah, adapun entitas yang disediakan yaitu jadwal kuliah, mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Nah, di sini saya sudah membuat diagram relasinya. Adapun atribut dari entitas tersebut, yang pertama untuk entitas mahasiswa, di sini atributnya ada 7, yaitu nama mahasiswa, NIM mahasiswa, alamat, jurusan, tempat lahir, tanggal lahir, dan angkatan. Selanjutnya itu untuk entitas mata kuliah ada nama matkul, semester, SKS, kode matkul, nama dosen, NIP dosen, kode jadwal. Di sini terdapat dua tabel, yaitu dosen dan jadwal kuliah, di mana dosen dan jadwal kuliah ini sebagai referensi dari NIP dosen dan juga kode jadwal. Karena di sini saya menggunakan foreign key. Tabel dosen dan tabel jadwal kuliah itu sebagai tabel referensi nantinya. Nah, adapun dapat dilihat pada diagram relasinya, di mana mahasiswa bisa mengambil mata kuliah. Di sini relasinya many to many, yaitu lebih dari satu mahasiswa bisa mengambil lebih dari satu mata kuliah. Nah, di sini untuk tabel mata kuliah terdapat foreign key di dalamnya, yaitu jadwal kuliah dan juga dosen. Nah, untuk atribut dari jadwal kuliah itu ada 4 yang saya gunakan, yaitu hari, jam, ruang, dan kode jadwal. Selanjutnya untuk atribut dari dosen yaitu ada nama dosen, NIP dosen, alamat, jurusan, bidang keahlian, fakultas, dan juga universitas. Nah, setelah itu pada langkah yang ketiga yaitu tentukan tipe data, panjang data, primary key, serta constraint lainnya jika menurut Anda ada. Nah, di sini dapat dilihat pada tabel di mana nama mahasiswa varchar 50, NIM mahasiswa termasuk karakter 11 dengan panjang 11, alamat teks, jurusan, dan tempat lahir menggunakan varchar dengan panjang 50, tanggal lahir itu date, dan angkatan itu INT. Selanjutnya itu pada tabel mata kuliah di mana nama matkul termasuk variabel karakter panjangnya 50, semester dan SKS itu integer,
kode matkul, di sini saya menggunakan variabel karakter yang panjangnya 10. Nama dosen itu varchar variabel karakter juga, panjangnya 50. NIP dosen termasuk karakter panjangnya 11, dan kode jadwal itu variabel karakter panjangnya 10. Selanjutnya itu pada tabel dosen, di mana terdapat atribut yaitu nama dosen termasuk variabel karakter panjangnya 50, NIP dosen termasuk karakter panjangnya 11, alamat dengan tipe data teks, bidang keahlian, jurusan, fakultas, dan universitas itu semuanya termasuk variabel karakter. Saya menggunakan variabel karakter dengan masing-masing panjangnya itu 50. Selanjutnya tabel yang terakhir yaitu tabel jadwal kuliah, di mana hari di sini saya menggunakan variabel karakter dengan maksimum itu panjangnya 6. Selanjutnya itu jam, selanjutnya itu jam dengan tipe data time, ruang dengan tipe data variabel karakter panjangnya 3, dan terakhir itu kode jadwal variabel karakter panjangnya 10. Nah, selanjutnya tuliskan perintah untuk membuat semua tabel yang telah dibuat sebelumnya. Dengan ketentuan setiap nama tabel tambahkan dengan nim. Nah, selanjutnya kita membuat tabelnya. Adapun tabel yang pertama yaitu tabel mahasiswa. Tapi sebelum itu kita hubungkan database yang telah kita buat sebelumnya dengan cara /c db perkuliahan 60.901. Nah, di sini kita sudah berhasil terhubung. Selanjutnya kita membuat tabelnya. Tabel yang pertama kita buat ialah tabel mahasiswa dengan perintah create table mahasiswa yang pertama, lalu masukkan atributnya, nama mahasiswa, lalu nim mahasiswa. Di sini nim mahasiswa sebagai primary key. Lalu akan muncul create table, itu artinya tabelnya sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita membuat tabel untuk mata kuliah.
Di sini kode matkul itu sebagai primary key. Nah, di sini NIP dosen itu nantinya yang akan menjadi foreign key. Dan juga kode jadwal sebagai foreign key. Nah, lalu akan muncul create table. Selanjutnya kita buat tabel yang ketiga, yaitu tabel dosen. Create table. Di sini NIP dosen sebagai primary key. Lalu akan muncul create table, itu artinya tabelnya sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita jadikan tabel dosen ini sebagai referensi untuk foreign key yang ada pada tabel mata kuliah. Di sini saya menggunakan perintah alter table. Lalu akan muncul alter table, itu artinya untuk foreign key-nya sudah berhasil. Selanjutnya untuk kode yang terakhir, yaitu tabel jadwal kuliah. Kode jadwal sebagai primary key-nya. Selanjutnya kita ulangi langkah yang ada pada tabel dosen, yaitu dengan alter table. Jadwal kuliah. Lalu akan muncul alter table. Nah, tabel yang kita buat sudah selesai. Selanjutnya kita melangkah pada langkah yang kelima, yaitu tuliskan perintah untuk melihat daftar tabel yang telah dibuat. Untuk melihat daftar tabelnya itu kita menggunakan /d. Nah, di sini akan muncul tabel yang telah dibuat. Terdapat 4 tabel, yaitu dosen, jadwal kuliah, mahasiswa, dan mata kuliah. Selanjutnya langkah yang keenam, tuliskan perintah untuk menghapus tabel mahasiswa.
Nah, untuk menghapus tabel mahasiswa, kita menggunakan drop table, lalu nama tabelnya apa. Lalu akan muncul drop table, itu artinya tabelnya sudah berhasil kita hapus. Selanjutnya, langkah yang ketujuh yaitu tuliskan perintah untuk melihat apakah tabel mahasiswa telah terhapus. Kita menggunakan cara yang sama tadi untuk melihat tabel, yaitu dengan cara /d. Nah, di sini dapat kita lihat tabel yang tersisa hanya ada 3, yaitu dosen, jadwal kuliah, dan juga mata kuliah. Selanjutnya, pada langkah yang ke-8 yaitu tuliskan perintah untuk melihat deskripsi pada tabel perkuliahan. Untuk melihat deskripsinya dengan cara /d lalu nama tabelnya apa. Di sini kita ingin cek untuk tabel mata kuliah. Nah, dapat kita lihat di sini untuk mata kuliah, di mana deskripsinya ada pada tabelnya, terdapat tipe datanya. Nah, dapat dilihat pada indeksnya, di mana kode matkul itu sebagai primary key-nya. Foreign key di sini ada pada kode jadwal yang mengacu pada tabel jadwal kuliah. Dan juga terdapat foreign key untuk NIP dosen yang mengacu pada tabel dosen. Nah, untuk melihat deskripsi tabel jadwal kuliah, kita menggunakan hal yang sama, yaitu /d jadwal kuliah. Nah, dapat kita lihat pada tabel, pada keterangannya, di mana kode jadwal itu sebagai primary key dan mengandung di tabel ini merupakan foreign key dari kode jadwal yang ada pada tabel mata kuliah. Selanjutnya kita cek untuk yang tabel yang terakhir, yaitu tabel dosen. Nah, sama dengan yang di atas, di sini primary key-nya yaitu NIP dosen, lalu merupakan foreign key, dan tabel ini merupakan foreign key yang ada pada tabel mata kuliah sebelumnya. Baik, itulah penjelasan praktikum dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.